Baiklah, kita lanjut pada materi yang akan saya sampaikan, yaitu sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Yang keempat, sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Masuk ke dalam sifat perkalian bilangan berpangkat. Sifat perkalian bilangan berpangkat telah kamu pelajari pada pembahasan sebelumnya. Masih ingatkah kamu mengenai materi tersebut? Nah, kita misalkan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, 4 pangkat 2 disebut sebagai 2 faktor, sedangkan 4 pangkat 3 disebut sebagai 3 faktor. Cara penyelesaiannya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dinamakan sebagai 2 tambah 3 faktor. Nah, cara penyelesaian selanjutnya yaitu 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Jadi 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Untuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama berlaku sebagai sifat berikut: A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, dengan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Baiklah, kita lanjutkan pada sifat pembagian bilangan berpangkat. Selain sifat perkalian bilangan berpangkat, sifat pembagian bilangan berpangkat juga telah kamu pelajari. Coba ingat kembali materi tersebut. Kita misalkan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan dikali 5. Nah, 5 pangkat 6 ini disebut sebagai 6 faktor, sedangkan 5 pangkat 4 disebut sebagai 4 faktor. Cara penyelesaiannya 5 kali 5 disebut sebagai 2 faktor. Nah, cara penyelesaian selanjutnya 5 pangkat 6 dikurang 4, yaitu 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 dikurang 4, yaitu 5 pangkat 2. Kita misalkan yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan A bilangan real yang tidak 0 dan N bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih dari N. Kita lanjutkan yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Masih ingatkah sifat perpangkatan bilangan berpangkat yang telah kamu pelajari sebelumnya? Misalnya 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 di pangkat 3 yaitu disebut sebagai 3 faktor. Cara penyelesaiannya 2 kali 2 disebut sebagai 2 faktor, 2 kali 2 dan 2 kali 2. Cara penyelesaian selanjutnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan dikali 2. Nah, 3 kali 2 yaitu sebagai faktor. Jadi 2 pangkat 2 di pangkat 3
sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Nah, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N sama dengan A pangkat N kali M, dengan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Kita lanjutkan, yaitu sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Pelajari penjumlahan bilangan berpangkat berikut. Untuk yang pertama, 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 dalam kurung 1 tambah 2 pangkat 2. Untuk yang nomor 2, min 5 pangkat 6 ditambah min 5 pangkat 9 sama dengan min 5 pangkat 6 tambah min 5 6 pangkat tambah 3. Min 5 pangkat 6 tambah min 5 pangkat 6 dikali min 5 pangkat 3. Min 5 pangkat 6 dalam kurung 1 tambah min 5 pangkat 3. Kedua contoh tersebut memperjelas sifat penjumlahan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu sebagai berikut. Kita contohkan dalam bentuk A N tambah A M sama dengan A pangkat N dalam kurung 1 tambah A pangkat M kurang N, dengan A bilangan real dan N bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih besar dari atau sama dengan N. A pangkat N dikurang A pangkat M sama dengan A pangkat N dalam kurung 1 dikurang A pangkat M kurang N, atau bisa kita sebut sebagai pangkat M kurang A pangkat N sama dengan A pangkat N dalam kurung A M kurang N kurang 1, dengan A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih besar dari atau sama dengan N. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama ada akar A pangkat 2. Akar A pangkat 2 itu sama dengan A. Untuk nomor 2 ada akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B dibagi A lebih besar dari atau sama dengan 0 dan B lebih besar dari atau sama dengan 0. Untuk yang nomor 3, akar A dibagi B sama dengan akar A dikali akar B dibagi A lebih besar dari 0 dan B besar 0. Kedua yaitu cara merasionalkan penyebutan pecahan bentuk akar. Yang pertama, pecahan bentuk A dibagi akar B. Nah,
bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu akar B, berarti bentuk sekawannya juga akar B. Sehingga A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B dikali akar B dibagi akar B sama dengan A akar B dibagi akar B. Nah, yang kedua yaitu pecahan bentuk dari A dibagi B tambah akar C. Bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu B ditambah akar C. Berarti bentuk sekawannya sama, cuma beda tanda operasinya aja, yaitu B dikurang akar C. Sehingga cara penyelesaiannya yaitu A dibagi B tambah akar C sama dengan A dibagi B tambah akar C dikali B dikurang akar C dibagi B kurang akar C sama dengan A dalam kurung B kurang akar C dibagi B pangkat 2 dikurang C. Pecahan bentuk A dibagi akar B ditambah akar C. Nah, bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu yaitu akar B ditambah akar C, berarti bentuk sekawannya sama, cuma beda tanda operasinya saja, yaitu akar B dikurang akar C. Sehingga akar A dibagi akar B tambah akar C sama dengan A dibagi akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C dibagi akar B dikurang akar C. Nah, jadi hasilnya itu A dalam kurung akar B dikurang akar C dibagi B dikurang C. Operasi aljabar pada bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk rumus penjumlahan adalah sebagai berikut. M akar A ditambah N akar A sama dengan buka kurung M ditambah N tutup kurung akar A. Untuk rumus pengurangan adalah sebagai berikut. M akar A dikurang N akar A sama dengan buka kurung M dikurang N tutup kurung akar A. Untuk contoh soal penjumlahan bentuk akar adalah contoh 3 akar 5 ditambah akar 5 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 1 akar 5 sama dengan 4 akar 5. Untuk contoh pengurangan pada bentuk akar adalah sebagai berikut. Contoh 3 akar 5 dikurang akar 5 sama dengan buka kurung 3 kurang 1 tutup kurung akar 5 sama dengan 2 akar 5. Untuk operasi aljabar dalam bentuk yang paling sederhana, mari kita lihat contoh berikut. Contoh akar 5 dalam kurung akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 5 dikali akar 25 sama dengan akar 5 dikali 5 sama dengan 5 akar 5. Contoh selanjutnya, akar 3 dalam kurung akar 3 ditambah akar 15 sama dengan akar 9 ditambah akar 45 sama dengan 3 ditambah akar 9 dikali 5 sama dengan 3 ditambah 3 akar 5. Untuk materi
Materi selanjutnya adalah penyederhanaan bentuk akar. Kita masuk ke dalam contoh soal. Berapa akar dari 12? Penjelasannya sama dengan akar 12 sama dengan akar 4 dikali 3 sama dengan 2 akar 3. Kenapa demikian? Karena